Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita sekarang akan membuat peta tematik. Peta tematik ini merupakan peta khusus ya, peta yang membahas satu tema aja, yang bersifat satu tema. Nah, kita akan menggunakan tema usia produktif yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Timur. Jadi kita akan membuat peta usia produktif di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2018. Nah, untuk datanya udah ada di sini. Yang pertama ada data vektor Lombok Timur itu sendiri. Yang kedua ada data statistik yang berisikan data usia produktif Kabupaten Lombok Timur. Untuk data statistik di BPS-nya itu merupakan datanya yang banyak ya, dari tahun 2015 sampai 2018. Karena kita akan membuat yang 2018 saja, maka kita cuma akan membawa data-data dari 2018 saja. Yang ini sama yang ini. Begitu teman-teman. Terus biar mempermudah teman-teman juga, udah dibikin di sebelah sini. Gitu. Nah, ini kenapa yang 2018 di usia 15 sampai 64 dibedain warnanya. Ini tuh karena usia produktif itu adalah usia dari 15 tahun sampai 64 tahun, teman-teman. Jadi di sini merupakan usia produktifnya gitu. Sedangkan yang 14 itu usia non produktif, dan ini pun sudah usia non produktif gitu teman-teman. Nah, teman-teman bisa langsung download aja dua-duanya, antara data vektor dan data statistiknya. Jika teman-teman udah download ini, teman-teman bisa langsung ke ArcGIS aja. Kelihatan kan? Oke. Nah, udah kayak gini, teman-teman bisa langsung masukin datanya aja. Yaitu data vektor. Nah, caranya tuh kayak gimana sih? Caranya dengan cara klik kanan di layer, add data. Masukin data vektor. Nah, tadi kan letaknya di sini. Teman-teman masuk aja lagi dan masukin yang SHP Lombok Timur SHP ya. Add data. Nah, udah muncul di sini. Udah kayak gini, teman-teman bisa langsung masukin data sebenarnya. Nah, sebelum masukin data, kita mau bikin tabelnya dulu. Nah, dengan cara gimana? Dengan cara klik kanan di Lombok Timur, open attribute table. Di sini kita mau nambah kolom. Kolomnya kolom apa aja sih? Yang pertama adalah kolom usia 0 sampai 14 tahun. Yang kedua 15 sampai 64 tahun. Yang ketiga ada 65 plus gitu ya. Nah, dengan cara teman-teman klik di sini, add file, masukin yang 0 sampai 12. Kita singkat aja ya, U 0 sampai 12. Ininya tetap kayak gini, gak usah diubah, juga tetap. Terus oke. Terus teman-teman bikin yang UP ya, kita bedain karena ini merupakan usia produktifnya. Oke. Sama satu lagi, U square 65 plus. Nah, ini sebenarnya udah ada di sebelah ini teman-teman. Sudah ada kolom-kolomnya. Sebelum kita bisa memasukkan data ke sini, kolom-kolom ini, teman-teman itu harus start editing dulu. Jadi caranya teman-teman keluar dulu dari sini. Terus teman-teman start editing. Nah, udah start editing, teman-teman bisa langsung masukin data-data statistik tadi gitu di sini ya. Kita bisa masukin gitu. Nah,
biar teman-teman gak bolak-balik kanan kiri kayak gini, teman-teman bisa stay nama kecamatannya biar tetap diam di sebelah kiri aja. Jadi bisa teman-teman yang ini klik kanan terus pilih, nah itunya akan diam di sebelah sana walaupun teman-teman geser kayak gini. Nah sekarang udah siap nih buat masukin data statistiknya gitu. Biar udah teman-teman juga, kita mau bagi layar sama Excel yang tadi ya teman-teman. Udah kayak gini teman-teman langsung bagi layar aja. Nah masuk ke data statistik tadi. Nah teman-teman langsung masukin aja data-datanya dari sini ke sini gitu ya. Oke, dari yang awal dulu. Oke teman-teman, perhatikan juga karena nama-namanya itu gak sesuai ya, gak sesuai urutan. Beda kan? Yang kedua ini Sakra, yang kedua ini Jero baru gitu ya. Jadi teman-teman juga harus memperhatikan nama-namanya, jangan sampai teman-teman terfokuskan karena usianya aja gitu, sedangkan kecamatannya jadinya ngasal kayak gitu ya teman-teman. Nah teman-teman bisa langsung masukin dulu semua. Kalau udah masukin semua, nanti kita lanjut ke step selanjutnya. Nah ini semuanya udah ya, udah pindah ke sini gitu ya semuanya. Teman-teman bisa langsung fokus lagi ke Arzmap aja, ini biarin aja. Oke. Fokus lagi ke sebelah sini. Nah jangan lupa ininya save dulu, dan save baru stop. Nah oke, next aja. Nah kayak gini teman-teman, sekarang kita mau munculin diagramnya ya, diagram matangnya dengan cara klik kanan, properties, masuk ke simbologi, chart, nah masukin ini yang 3 ke sebelah kanan. Nah udah kayak gini teman-teman. Terus teman-teman lihat ya, nanti apply, nanti langsung muncul di sini ya gitu teman-teman. Nah ini lingkaran nih teman-teman pengen ubah, karena apply kita pakai kolom, masukin ini apply kayak gitu misalnya, karena gimana kemauan teman-teman maunya pakai apa gitu, kita pakai yang ini ya, pakai yang kolom kayak gitu. Udah kayak gini, oke. Nah terus ini udah ada nih dia gram batangnya, sedangkan nama-namanya belum muncul. Kita mau munculin nama-namanya itu gimana sih caranya gitu. Klik kanan di lombok timur, terus label picture, ada nih teman-teman gitu. Nah karena ini keluar ya, terus kayak biar rapih juga, misalnya teman-teman mau namanya itu sesuai ada di dalam sini, misalnya teman-teman bisa ubah juga dengan cara klik kanan, properties, masuk ke label. Nah di sini bisa sesuaikan gitu teman-teman. Oke, apply. Ini buat ukurannya juga bisa disesuaikan, misalnya jadi 6 aja. Apply. Oke. Nah walaupun keluar tapi kalau di zoom juga enggak teman-teman kayak gini.
Terus yang ini jadi kayak gini. Nah kayak gitu aja teman-teman. Nah ini sebenarnya udah selesai nih teman-teman. Teman-teman dari sini tinggal layout aja. Teman-teman bisa langsung save aja. Terus kasih namanya peta Lombok Timur ya misal. Terus bisa langsung save aja. Udah nih, udah kayak gini teman-teman bisa langsung ke tahap selanjutnya, yaitu tahap layout gitu. Oke teman-teman, kita mau layout. Kita ke file sini, terus ininya A4 ya, ini landscape. Oke, nah langsung ke layout view. Nah ini teman-teman, bisa disesuaikan aja ya. Kita sesuaikan dulu ya teman-teman, dengan cara kita ubah skalanya jadi lebih besar. Kita bisa seperti ini. Ini teman-teman bisa ubah lagi skalanya biar nggak terlalu jauh ataupun terlalu dekat gitu. Itu teman-teman, nah kayak gini sih. Oke, kita sesuaiin dulu. Nah, terus kita bisa rectangle buat nanti legenda dan lainnya di sini sebelah sini. Klik kanan, prioritize, ininya no color. Oke. Oh ya, buat warnanya juga teman-teman, karena yang lainnya hitam, kita jadi ubah warna hitam. Nah, gitu teman-teman. Dan kayak gini kita masuk ke judul dan lain-lain. Caranya insert, kita insert teks. Nah kalau pengen digedein bisa teman-teman, kita pilihin ke sebelah sini. Nama petanya adalah peta usia produktif di Kabupaten Lombok Timur tahun 2018. Apply. Oke. Nah ini teman-teman. Nah teman-teman bisa langsung edit aja, misalnya mau kayak gini bisa. Terus untuk ini juga bisa teman-teman ubah Times New Roman. Nah ini teman-teman kayak gini
bisa disesuaikan sama kebutuhan keinginan teman-teman gitu, pengennya kayak gimana gitu. Udah kayak gini. Nah, kita lanjut ke yang di bawahnya itu adalah tanda arah mata angin gitu. Insert ini. Nah, kita pakai arah yang ini aja. Oke. Pindahin. Nah, ini udah di tengah-tengah kayak gini. Karena kita Indonesia ya, jadi kita mau ubah yang N ini jadi U dengan cara tinggal terus kita tutup. Nah, ini baru masalah. Oke. Nah, gitu. Karena ada yang putihnya kurang ke bawah. Dah. Terus teman-teman insert, kasih teks simpan di. Udah kayak gini, kita masuk ke skala. Ini ada skala bar. Kita pakai yang ini. Oke. Nah, di sini di bawah dari arah mata. Oh. Nah, udah. Sebentar. Ini harusnya pakai kilometer. Kita ubah. Oke. Nah, udah. Udah kayak gini. Terus kita juga masukin skalanya. Kalau ini skala bar ada, kita masukin juga skala angka ya. Kita manual aja. Soalnya ini kita tulis skala (2) 1.2 banding 400.000. Udah. Jangan lupa kita samain fontnya itu Times New Roman. Ya, ini. Udah kayak gini. Kita mau munculin legenda. Terus ke legenda. Udah. Next. Ini legenda. Pakai A. (2) Next lagi. Next. Finish. Nah, ini ada teman-teman. Sesuai dengan ada yang di sini. Buat namanya kita ubah. Bentar.
Berarti teman-teman, kalau udah kayak gini, kita masuk ke peta inset dengan cara add data file. Sini. Kita kasih judul dulu di atasnya. Kita insert. Oke. Nah, untuk peta inset sendiri, teman-teman langsung ke kanan add data. Nah, ke UAS, ke file yang udah teman-teman download sebelumnya. Nah, masuk ini. Oke. Nah, ini si Indonesia nih. Bahasa Indonesia kayak gini. Nah, teman-teman bisa langsung buat di zoom out ya, dengan cara lihat skala. Nah, nanti teman-teman cari daerah kita, daerah yang dipetakan oleh kita. Lebih terlihat jelas, kita akan kotakin, tandain wilayah ini dengan cara klik kanan, properties, masuk ke sini, terus layer kita pindahin, dan apply. Nah, bisa dilihat ada, cuma ini terlalu besar ya kotak garisnya, jadi kita bisa edit juga pakai garis yang 1,5. Dan ini warnanya ganti warna merah. Kita oke, apply, ya udah kayak gini, kita oke aja. Nah, kalau menurut teman-teman mungkin ininya terlalu besar, terlalu dekat, teman-teman juga bisa atur lagi mau seberapa jauh atau seberapa dekat gitu. Soalnya ini mau ganti pakai 4 juta juga bisa gitu. Nah, udah kayak gini, kita akan tambahkan grid gitu ya, buat yang peta utama maupun peta inset. Nah, dari yang peta utama, kita caranya klik peta utamanya, terus klik kanan, properties, udah gitu masuk bagian kiri, new grid. Nah, kita next aja, terus ininya tetap, next lagi, finish, apply, dan oke gitu ya. Nah, ini udah ada ya teman-teman. Ternyata ininya tuh belum rapih, masih ada yang kayak gini. Kita bisa rapihin dengan cara klik kanan lagi, properties lagi, terus masuk ke properties ini, dan kita klik yang kanan sama yang kiri sama yang kanan gitu ya. Oke, terus apply. Nah, ini otomatis akan rapih sendiri kayak gitu. Nah, kita lakuin ke peta inset juga, caranya masih sama, tapi untuk yang ini kita pakai 20 karena ukurannya lebih besar skalanya ya. Next, finish, dan apply. Oke. Nah, kayak gini. Terus kita benerin juga buat posisinya biar lebih rapi. Nah, oke. Ini apply nih. Dan oke. Udah kayak gini. Kita
Lanjut buat tambahkan fitur, terus nama institusi kayak gitu. Fiturnya tentang apa? Fiturnya itu isinya logo institut kalian gitu. Nah, kita coba masukin dulu. Kita masukin logo UPI. Oke, open. Masukin, taruh di bawah. Nah, ini karena emang ruangnya cuma segini, nah teman-teman bisa edit-edit lagi nantinya biar cukup gitu ya. Gitu. Yang UPI ini kita ke atasin. Udah gitu kita tinggal masukin nama universitas kita. Oke deh. Universitas Pendidikan. Oke. Nah, bawah fakultasnya. Jurusannya atau prodi. Yang bawahnya tahun dibuatnya. Gitu. Oke, apply. Oke, nah ini udah, teman-teman jangan lupa kita ubah ke Times New Roman biar senada atau sama kayak yang di atas gitu ya. Kita pakai yang ini buat nama juga, nama kita. Kedua, dalam kurung NIM kita, enter. Nah, kita masukin, ini simpennya di pojok dengan ukuran yang lebih kecil, dan jangan lupa ini juga diubah gitu. Nah, ini udah jadi teman-teman, udah jadi. Cuma biasanya ini tuh memakai basenet, mau peta utama ataupun peta inset. Nah, untuk peta utama kita bisa langsung ke sini teman-teman, add basenet. Nah, ini teman-teman hasil dari penambahan basenetnya gitu. Kalau misalnya yang ini nyaru warnanya karena sama-sama biru, teman-teman bisa ganti langsung, bisa ganti jadi olive. Oke, gitu teman-teman. Nah, teman-teman bisa kalau udah kayak gini tinggal save aja. Caranya file, save as, export. Nah, buat petanya namanya peta usia produktif di Kabupaten Lombok Timur. Oke, teman-teman bisa langsung save aja. Dan otomatis nanti tersimpan di folder teman-teman kayak gitu. Nah, sekian tutorial peta tematik, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.